paling baru, ini inisiatif baru, itu adalah pengelolaan dampak sosial budaya dan keberlanjutan ekosistem game. Khususnya buat orang tua nih ya, mau memilih game yang sesuai untuk anaknya, mereka cukup melihat label rating IGRS tersebut kan. Digital ya. Nantinya kalau memang ternyata ada adiksi game ini belum terselesaikan gitu, lalu apa yang selanjutnya bisa dilakukan gitu? Oke, jadi mungkin game-game yang daripada nunggu lama kan. Main gitu game apa Mas? Kalau saya sih main yang sulit ya, Candy Crush. Sama ya Mbak. Karena itu yang memang agak bilang juga bahwa nggak semua game itu bisa membawa dampak yang negatif kan. Betul kan Mbak? Mengasah logika berpikir, betul. Berpikir strategis, taktis gitu ya. Terus belajar teamwork juga. Welcome back to Digital Ecosystem Diary. Luar biasa. Diginet kembali lagi bersama saya Yogi Arida yang akan menemani Diginet dalam episode kali ini. Namun sayang sekali saya tidak bisa ditemani oleh partner saya karena mendadak tadi ada keperluan. Tapi nggak usah bersedih-sedih karena hari ini makanya saya pakai kemeja bunga-bunga. Saya ditemani oleh wanita yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Mbak Tita Ayuditya Surya. Boleh tepuk tangan? Mbak Tita ini adalah Katimnya dari pengembangan ekosistem digital ya Mbak ya? Pengembangan ekosistem game. Pengembangan ekosistem game. Mbak Tita, ntar dulu sebelum aku ke ranah sana, aku lupa hari ini hari apa ya? Hari baik. Salah Hari sih. apa Mas Yogi? Hari ini Mbak Tita cantik banget. Boleh ketawa. Ya Allah, itu jokes mikir. Itu jokes mikir. Ya Allah. Kita kan akan membahas terkait game dan program-program yang ada di PED ya. Game, rating game, terus Dara ya setahu aku ya. Boleh nggak diceritakan dulu ke Diginet apa aja sih yang ada di pengembangan ekosistem digital Mbak sebagai Katimnya dari pengembangan game ini? Oke, jadi di pengembangan ekosistem game itu sebenarnya kita punya beberapa fokus nih untuk mengembangkan ekosistem atau industri game nasional ya. Jadi kita ada satu itu fokus ke penguatan produksi dan peningkatan daya saing industri game. Itu ada beberapa flagship kegiatan kita di sana tuh. Ada Indonesia Game Developers Exchange yang kita biasa adakan di Bali gitu. Nah kemudian kalau tadi fokus tadi itu untuk menguatkan industrinya, ada yang kedua itu fokusnya di penata kelolaan dan klasifikasi game. Klasifikasi game. Itu flagshipnya ada Indonesia Game Rating System (IGR). Yang terakhir itu kita fokus paling baru, ini inisiatif baru, itu adalah pengelolaan dampak sosial budaya dan keberlanjutan ekosistem game. Flagship programnya ada DARA, Digital Addiction Response Assistance gitu. Oh Dara. Bagus ya namanya. Saya kira itu punya programnya Bang Haji Roma Irama. Saya mau bahas tadi terkait kalau nggak salah Mbak Tita menyebutkan di situ klasifikasi game ya. Nah, boleh dijelaskan nggak? Maksudnya klasifikasi game itu artinya apa? Mengurus tentang rating atau seperti apa gitu Mbak? Oke. Jadi IGRS itu sebenarnya layanan untuk mengklasifikasikan game berdasarkan muatan konten yang ada di dalamnya ke dalam kelompok usia gitu ya. Jadi game rating. Nah itu game rating ini ada 5 kelompok usia, ada 3+, 7+, 13+, 15+, dan 18+. Gitu. Jadi IGRS ini sebenarnya tujuannya sebagai pedoman ya atau informasi. Dia tuh labeling, gitu. Jadi labeling pada game. Jadi kalau kita analogikan sebenarnya ini tuh kayak label nutrisi pada makanan, gimana sih Mas? Ini tuh fungsinya sebagai informasi kan buat pengguna ketika mereka mau memilih game yang sesuai, khususnya buat orang tua nih ya, mau memilih game yang sesuai untuk anaknya, mereka cukup melihat label rating IGRS tersebut kan, misalnya, oh ya ini gamenya game 18+, terus
itu di dalamnya ada konten kekerasan, ada konten horor gitu ya, yang memang peruntukannya buat orang dewasa. Jadi orang tua pasti akan lebih bijak kan ketika mau memberikan game tersebut buat anaknya. Gitu. Di TV televisi nasional yang kita lihat mungkin kayak semua umur gitu untuk layak ditonton gitu ya, atau di bawah umur kayak gitu kali ya Mbak. Supaya kita sebagai orang tua bisa memilah-milih mana game yang bisa dimainkan untuk anak-anaknya gitu ya. Betul, tepat sekali. Jadi memang sifatnya itu informasi aja, informasi buat pengguna. Dampak positifnya supaya jadi anak tuh bisa tertata main game yang tidak boleh melebihi umurnya gitu. Ada nggak dampak untuk masyarakatnya? Oh tentunya ya. Kalau misalnya dulu orang tua gamang ini ya, atau nggak tahu nih misalnya yang dimainkan anaknya apa gitu. Karena biasanya orang tua kan mikir game itu ya untuk anak gitu. Padahal nggak demikian loh. Game itu adalah produk yang memang ada yang ditujukan buat orang dewasa gitu kan. Ada game yang punya konten dewasa. Nah kalau ada IGRS ini, orang tua kan jadi tahu nih game mana yang sebenarnya cocok buat anak saya. Manfaat terbesarnya itu. Jadi orang tua punya pemahaman tentang apa yang dimainkan anaknya kan jadinya. Kita geser sedikit ya Mbak ya. Enggak nih, maksudnya aku geser dikit ke sini. Oh enggak geser ke sini. Mungkin Diginet juga belum tahu, termasuk aku juga belum tahu nih. Dara itu apa cara kerjanya itu seperti apa sih gitu? Oke. Dara itu tadi kan aku udah sebutin ya, dia Digital Addiction Response Assistance. Dia itu masih satu ekosistem dengan IGRS. Jadi Dara ini tuh fitur dari IGRS untuk layanan konsultasi dan bimbingan adiksi game. Gitu. Jadi Dara ini fungsinya ada untuk melengkapi IGRS. Kalau IGRS itu ada di depan ya sebagai informasi pengguna, orang tua udah udah nengok nih game ratingnya apa yang bakal dipakai sama atau yang bakal dikonsumsi sama anaknya. Tapi tetap aja kan masih ada potensi misalnya si anak mengkonsumsi secara berlebihan sampai game tersebut misalnya ganggu waktu tidur, ganggu fokus belajar, si anak jadi nggak mau interaksi sosialnya berkurang. Nah, disitulah Dara hadir gitu. Jadi ketika orang tua memang merasakan, wah anak saya udah mulai terdampak adiksi game nih, kita punya layanan konsultasi Dara untuk membantu orang tua mengatasi kekhawatiran orang tua tersebut lah. Itu konsultasi di Dara gitu ya. Artinya berarti layanan konsultasi yang dilayani secara online gitu ya Pak? Betul. Nah nantinya kalau memang dan digital ya, nantinya kalau memang ternyata ada adiksi game ini belum terselesaikan gitu, lalu apa yang selanjutnya bisa dilakukan gitu? Oke, jadi mungkin ini ya, layanan Dara ini bisa diakses lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp, kemudian lewat website IGRS juga kita ada fiturnya gitu ya. Jadi ketika misalnya kita akses via website IGRS, kita klik itu akan langsung terkoneksi dengan WhatsApp-nya Dara. Nah di situ orang tua itu bisa mendapatkan modul edukasi Dara. Jadi tahap awalnya ketika orang tua mengakses layanan Dara tersebut kan biasa ya ngisi informasi nggak biodata juga biodata sih. Jadi isi nama, domisili. Nah kemudian nanti mereka akan dikasih akses nih ke modul Dara. Nah modul ini modul edukasi bisa dimanfaatkan buat refleksi dini lah. Jadi buat orang tua ini mengenali nih tanda-tanda adiksi di anak seperti apa. Nah nanti setelah modul edukasi mereka pelajari gitu ya, di situ ada tips and trick dan lain sebagainya. Ternyata masih dirasa butuh asistensi lebih nih gitu. Nah nanti ada asesmen adiksinya Mas Yogi. Di asesmen adiksi itu orang tua bisa ngisi tuh nanti ada beberapa pertanyaan, misalnya berapa lama durasi anak bermain gitu kan. Anak sudah mulai menunjukkan pola apa nih. Nah dari asesmen adiksi tersebut itu akan menentukan langkah intervensi selanjutnya gitu. Setelah misalnya nih hasil asesmennya menyatakan anaknya
cukup parah nih, Ya. terpapar adiksi. Terpapar adiksi. Nah, di situ berarti tindak lanjutnya adalah intervensi melalui sesi konseling one on one. Oh, Gitu. oh Dan ada sesi konseling one on one juga. Di Oh, Dara iya, iya. memfasilitasi itu dengan konselor ya, konselor berlatar belakang psikologi anak. Kalau Dara sendiri udah berapa lama Mbak berjalannya gitu? Dara ini inisiatif baru ya. Jadi sebenarnya baru di 2026 ini Oke. kita jalankan program Dara karena ini juga sebenarnya muncul dari kekhawatiran kita kan ya melihat Sebagai orang tua ya. sebagai orang tua, terus sebagai pemerintah juga melihat ada fenomena yang bisa yang bisa merusak generasi Iya, iya. ke depan lah kalau nggak kita intervensi gitu. Iya, iya, iya. Lalu dengan adanya Dara ini sudah banyak nggak maksudnya masyarakat yang coba gitu berkonsultasi sama Dara gitu, dan ternyata kita di situ udah dapat datanya tuh bahwa oh ternyata memang banyak nih khususnya di Indonesia gitu ya yang adiksi game tuh banyak sekali, kan artinya kan jadi kekhawatiran kita juga ya bagaimana caranya nanti untuk semua masyarakat di Indonesia ini sama-sama, bukan hanya pemerintah aja, berarti kan sama-sama untuk lebih memperhatikan lagi terkait tentang adiksi game ini ke anak gitu. Kalau dari data yang udah kita himpun nih ya kan Dara ini launchingnya di Februari, Iya. Mas Yogi. Jadi sampai di bulan Mei ini itu ada sekitar 200 pengguna ya Banyak. yang sudah mengakses layanan Dara ini. Jadi sebenarnya kita melihat ini cukup efektif karena kalau kita lihat aja ya statistik Indonesia nih, Yeah. pemain game Indonesia itu jumlahnya menduduki peringkat kelima tertinggi di dunia. Wah, Gitu ya. Jadi gamer Indonesia itu setengah dari populasi kita itu main game, Mas luar Yogi. biasa ya Mbak. Nah, setengah dari populasi itu berarti kan sekitar banyak ya. Banyak, sekitar banyak. 100 ya pokoknya banyak. Ya, banyak. Jadi 55%-nya gamer dan di populasi itu tuh 3/4-nya adalah anak berusia di bawah 35 Iya, tahun. iya, iya, iya. Anak-anak kita, remaja kita Betul. kan ada di sana Betul, gitu betul. ya. Jadi berangkatnya memang melihat ya itu kondisi sekarang seperti apa. Game itu udah jadi bagian dari Lifestyle. Lifestyle, identitas digital Wush. anak-anak kita. Itu dia. Siapa yang nggak dekat dengan game coba? Betul. Di sini juga semua pasti adiksi game ya. Padahal udah tua semua di sini ya. Ya, memang saya juga akui Mbak, saya dengan umur segini juga masih gitu. Karena kan kalau lagi di jalan boring gitu, pasti kan kita buka game-game yang ya daripada nunggu lama kan. Main gitu game ya. apa Mas? Kalau saya sih main yang sulit ya, Candy Crush. Tos sama. Sama ya Mbak. Karena itu yang memang agak simple Mbak. Kita nggak perlu pakai pikir lagi. Perlu Ya, Mas, perlu masih sih. ada. Ada sih memang, cuma nggak sesulit kita main yang lain ya gitu. Kita kan dari tadi ngomongin Dara, ngomongin adiksi game dan segala macam. Tapi kan tidak bisa kita pungkiri tadi yang Mbak bilang game itu adalah lifestyle atau sebagian dari lifestyle kita. Nah, memang kan banyak di Indonesia juga manfaat game sebenarnya Mbak. Buktinya kan ada kejuaraan e-sport itu, bahkan sampai sekarang pun ada gitu kan. Nah itu bisa kita bilang juga bahwa nggak semua game itu bisa membawa dampak yang negatif kan, betul kan Mbak ya? Betul banget. Jadi sebelum ngomongin e-sports ya, professional gaming Oke. gitu. Sebenarnya untuk keseharian aja itu anak-anak kita, remaja kita itu kalau bermain game nggak cuma untuk faktor hiburan atau kesenangan aja loh Mas Yogi. Jadi mereka mengasah logika berpikir, Iya, betul. berpikir strategis, taktis gitu ya. Betul. Terus belajar teamwork juga kan, Iya, banyak game betul, yang game. harus Ya, yang tim ya. grouping tim Grouping, gitu ya. kan. Nah, jadi sebenarnya hal-hal itu tuh berdampak baik kan buat anak. Betul. Selama memang ya sesuai koridornya game Ya, yang dimainkan memang game untuk usia mereka gitu ya. Terus durasinya juga nggak berlebihan gitu kan. Jadi manfaat game itu sangat banyak. Terus kalau kita bicara tadi dalam konteks profesional gaming Ya. gitu, ya itu tadi banyak sekali sebenarnya anak-anak muda kita itu yang kemampuan gamingnya itu oke-oke banget gitu, dan Ya. justru mereka itu disiplin loh sebenarnya, Ya. karena
gimana ya, layaknya atlet kan. Betul. Mereka harus latihan gitu ya. betul. Terus mereka juga paham nih harus disiplin waktu gitu ya, disiplin mengelola fisiknya juga, karena itu kan butuh kemampuan daya tahan fisik, mental juga. Jadi sebenarnya ya itu ada banyak mispersepsi ya atau narasi negatif lah tentang game. Gitu. Makanya orang tua sekarang itu perlu lebih memahami lah gitu ya, bahwa game ini ketika memang anak kita didampingi, dibimbing dengan benar, itu game punya banyak manfaat juga. Iya. Betul, aku setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Tita. Kalau e-sport tuh kan, ya kita nggak bisa nyebut itu adiksi juga kan, karena kan memang kita harus latihan, harus mungkin bisa sehari 3 kali kayak minum obat ya Mbak, sehari 3 kali gitu kan. Tapi ya tetap manage waktunya atau jadwalnya harus teratur juga, karena tidak terus-terusan juga untuk game terus tanpa tahu waktu dan segala macam gitu. Nah, tadi aku juga mau nanya terkait ini tentang klasifikasi game dan rating yang tadi sudah disampaikan di pertama. Maksudnya Sobat Diginet biar tahu nih penjelasan dari Mbak Tita atau Kak Tita. Dari tadi aku manggil Mbak ya, lupa aku harus manggil Kak Tita. Kita kan seumuran nih Mbak ya. Kak ya. Diginet harus tahu Mbak, maksudnya sampai batas mana sih game ini atau klasifikasi game ini tupoksi untuk pekerjaannya itu nggak, ya tadi yang Mbak bilang kita sebenarnya kan hanya informasi, mengklasifikasi dan lain-lain. Nah itu menurut aku itu mesti diperjelas supaya Diginet paham betul nih tugas dari game itu seperti apa sih sebenarnya di pemerintahan ini gitu sih. Oke, jadi IGRS ini memang kebijakan pelabelan ya. Yeah. Kita melabeli game dengan rating yang sesuai gitu kan. Jadi supaya apa? Tadi konsumen paham, konsumen tahu nih isi gamenya apa, dan ini juga sebenarnya bentuk tanggung jawab industri nih. Jadi memang penerbit harus mendaftarkan gamenya supaya bisa dapat rating IGRS gitu ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya IGRS ini karena dia metodenya itu self-assessment atau self-declaration, jadi kita tuh benar-benar mengharapkan kejujuran dari penerbit game ini gitu. Jadi ketika mereka mengisi isian ya, itu yang dijadikan dasar untuk generate rating IGRS. Jadi ada tanggung jawab industri untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat gitu ya. Nah kalau dari sisi kami gitu sebagai lembaga rating IGRS ya itu tadi proteksi untuk masyarakat supaya mereka paham nih gitu kan ya game yang mereka konsumsi apa, dan proteksi juga untuk industri. Ketika industri sudah melakukan bagiannya ya, mereka sudah rating produknya dengan udah dapat nih rating IGRS apa, mereka sudah melakukan kewajibannya. Jadi bahkan ketika nanti ada pemanfaatan game yang salah oleh pengguna gitu ya, ada yang mengkonsumsi, ada anak-anak yang mengkonsumsi game untuk 18 plus gitu ya, industri sudah melakukan kewajibannya loh. Kan game saya memang 18 plus nih gitu. Makanya di sini orang tua harus terlibat lebih penuh dalam pendampingan, dalam membersamai anak ketika bermain game gitu. Jadi bukan dalam artian di rating 18 terus anak-anak nggak bisa download, bukan gitu ya. Tetap semua bisa di-download untuk game itu. Balik lagi kita tadi sebenarnya hanya klasifikasi untuk informasi dari ini loh batas batas umur yang bisa dimainkan dan bisa di-download. Kita sudah memberikan itu, tapi balik lagi ke masyarakat dan edukasi orang tua ke anaknya masing-masing gitu kan Mbak ya. Betul. Jadi memang mendorong keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar ya untuk menjaga anak gitu dari konten-konten yang berbahaya buat anak, yang negatif buat anak. Mbak, kita mungkin belum tahu untuk layanan Dara ini boleh nggak di-share lagi gitu ke Diginet, bisa diakses di mana, terus klasifikasi game rating ya tadi ya, itu juga bisa diakses di mana gitu, boleh Mbak di-share di Diginet mungkin? Oke, jadi kalau untuk layanan Dara itu bisa diakses melalui situs IGRS ya, igrs.id. Di situ tuh ada fitur konsultasi adiksi. Klik aja, nanti itu akan langsung terhubung dengan WhatsApp Dara. Nah, WhatsApp atau kalau misalnya mau langsung itu bisa ke WhatsApp Dara di 0811
806-860. Tenang Mbak, ada di sini. Oke. Jadi nanti ini semua layanannya itu gratis, bisa Gratis. diakses secara luas oleh masyarakat, sampai ke sesi one on one dengan konselor pun itu kita sediakan gratis untuk masyarakat gitu. Apa namanya website yang bisa diakses oleh masyarakat ya nanti, dan sudah terpampang juga nanti ada di sini. Ya, boleh nggak tuh? Oh boleh ya, boleh ya. Bisa gitu Mbak editingnya, ting gitu ya. Tenang aja, ini sudah profesional Mbak. Oke. Mbak terakhir Mbak, sebelum saya menutup episode ini, sebenarnya saya nggak mau cepet-cepet Mbak. Tapi ya gimana, karena waktu jua yang Durasi. Ya durasi bener. Karena memang mahal bayaran saya. Jadi ya berapa ya? Makasih banyak loh Mas Yogi. Honored. Enggak Mbak. Terakhir nih closing statement dari Kak Tita ya, sebagai Katimnya GIM ini, untuk apapun, untuk edukasi kepada Diginet yang ada di sana terkait darah atau klasifikasi game, boleh disampaikan ke Diginet. Oke, mungkin yang pengen aku highlight banget, game itu bukan musuh ya, teman-teman semua. Jadi orang tua gitu, masyarakat perlu lebih aware, lebih mengenali gitu ya tentang sebenarnya game itu punya loh benefit baiknya gitu. Tapi di belakang itu, sebaik apapun gitu ya sebuah produk gitu, tapi kalau tidak dijaga, kalau dikonsumsi secara berlebihan gitu ya, tidak sesuai proporsi, pasti akan berdampak buruk gitu. Ya, makanya kita harus lebih bijak ini menghadapi situasi seperti ini. Dan pemerintah dalam hal ini Komdigi itu membekali masyarakat dan orang tua dengan ya tadi ada IGRS, ada DARA gitu yang bisa digunakan sebagai pedoman ini dalam menavigasi dunia digital yang sekarang ini, supaya anak-anak kita, remaja kita itu nggak terjerumus gitu ya dengan pemanfaatan produk digital, dalam hal ini game yang salah gitu. Karena tadi Mas Yogi bilang tuh ya, kayak obat gitu. Yang namanya obat sebenarnya kan fungsinya untuk mengobati kan, ada dosisnya. Tapi kalau kita overdosis, kalau kita melebihi dosis yang diperuntukkan, malah justru bisa fatal kan. Yang tadinya malah harusnya menyembuhkan, malah bisa menyebabkan penyakitnya lebih parah misalnya. Ya, apapun yang berlebihan pasti tidak baik. Jadi gunakan IGRS dan DARA sebagai panduan bersama untuk menggunakan game lebih bijak gitu. Iya, baik. Luar biasa. Tepuk tangan boleh ya. Quote-nya luar biasa. Intinya adalah apapun yang dikonsumsi secara berlebihan akan berdampak seperti ini. Baik, Mbak Tita, terima kasih sudah mampir nih ke podcastnya Digital Ecosystem Diary. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Tita ke Diginet dapat dipahami dan membantu tadi para orang tua yang ada di luar sana lebih mendampingi dan memperhatikan anak terkait adiksi game tadi. Dan buat para orang tua juga yang di sana tadi seperti Mbak Tita bilang, kita ada darah ya. Kita itu 1x24 jam apa ada jam kerja? Oh, jam kerja, maaf, jam kerja. Emangnya 1x24 jam warkop? Enggak lah, jam kerja ya. Ya, jam kerja ya Mbak ya. Baik, terima kasih Kak Mbak Tita sebelumnya sudah ditemani Mbak Tita. Duh, saya kalau lihat sini Mbak Tita senyumnya tuh ya Allah, mungkinkah gitu kan. Mungkinkah. Makasih banyak Mas Yogi, aku di-invite di sini, senang banget jadi bagian dari podcastnya Digital Economy ya. Digital Ecosystem Diary. Kalau digital ekonomi kementerian lain kita nanti ya. Digital Ecosystem Diary. Tapi nggak apa-apa Mbak, nanti mungkin lain waktu kita undang lagi Mbak Tita supaya hadir untuk sesi selanjutnya. Episode selanjutnya Mbak Tita juga gak apa-apa kan? Oh beda ya? Beda. Baik, terima kasih Diginet sudah nonton kami di episode yang kedua. Jangan lupa follow IG kita ada di djed.comdigi. Jangan lupa juga di YouTube-nya juga sama djed.comdigi. Facebook-nya juga sama ya Mbak, djed.comdigi. Ini semuanya ada di awas ya Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Tita sudah hadir di podcast kami ya. Makasih Mas Yogi. Sampai ketemu lagi di Diginet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.